Romo yuk, doa malam bareng Romo. Romo rindu berdoa bersama teman-teman semua. Dan malam hari ini sebelum doa malam kayak biasa ya, mungkin kita bahas satu tema. Lalu setelah kita bahas satu tema, lalu kita nanti akan doa malam bareng ya. Sempat Romo bahas tentang buku keren dari Thomas Erikson ini, Surrounded by Narcissists. Ini buku yang cukup keren. Sekali lagi saya rekomen banget kalau kamu bisa dapat buku ini. Saya nggak tahu apakah ada terjemahan bahasa Indonesia. Andai kata tidak, coba-coba deh cari informasi tentang bukunya Thomas Erikson. Ini sangat-sangat bagus. Pertama, untuk mengenal apakah kita dikelilingi oleh orang-orang yang narsis. Tapi yang kedua juga untuk mengenali dinamika narsisisme diri kita sendiri. Jadi tanpa sadar itu kadang-kadang kita itu kita menjadi narsis dengan diri sendiri. Romo sudah bahas ya beberapa hari yang lalu tentang narsisisme. Tapi mungkin Romo ingin baca nanti tentang how to handle-nya ya. Mungkin kalau kita kemarin bicara tentang ciri-ciri orang narsis, kemudian juga apakah saya sendiri punya tabiat narsis, gejala-gejala orang narsis. Mungkin malam ini gimana kita berhadapan dengan orang narsis, terutama dalam relasi. Ya, relasi. Ada beberapa hal sih yang kita harus tahu ya, kalau kita berelasi dengan orang narsis. Biasanya kita akan selalu disalah-salahkan. Jadi bahkan dalam posisi yang benar pun kita akan disalah-salahkan. Itu salah satu ciri untuk mengenali bahwa relasi kita tanpa sadar sudah menjadi relasi yang toksik. Kayaknya kita itu jadi lawan terus dari orang yang kita hadapi. Padahal mereka mengatakan, I love you, aku sayang padamu, aku ingin yang terbaik bagimu, aku ingin karirmu maju, aku ingin menjadi support sistemmu. Tapi omongan aja. Aduh. Pada kenyataannya kita kayak milih sisi yang selalu keliru. Dan orang-orang narsis itu punya cara yang luar biasa halus untuk menjadikan kita merasa bersalah pada diri kita sendiri. Kerasa nggak kalau misalnya kita berjumpa dengan orang narsis itu? Kok kamu diam aja sih, padahal kita nggak ngapa-ngapain ya? Kok kamu diam aja? Apakah aku ada salah sama kamu gitu ya? Kalau orang yang normal itu pertanyaan itu ya terlempar, dijawab dengan baik. Tapi kalau orang yang narsis itu akan ngejar terus sampai kita terdiam sendiri. Terdiam lalu mengatakan, oh iya ya, kok aku salah ya, kok aku mendiamkan dia ya. Padahal ya suka-suka kita juga mau diemin orang, mau ngajak dia ngomong, mau ngapain gitu ya. Kita nggak harus merasa bersalah. Nah tapi orang yang narsis itu pintar sekali memanfaatkan diamnya kita jadi sarana dan alat untuk menyerang diri kita sendiri. Bahkan kita meragukan, kenapa kok aku begini ya, kok aku kayak gitu ya. Jadi kita ragu pada diri sendiri gara-gara orang narsis ini. Hati-hati ya, hati-hati dengan itu. Jangan mau disalah-salahkan terus. Ada kalanya kamu harus punya self-esteem yang cukup untuk mengatakan bahwa, maksud saya ini loh. Dan apa yang kamu pikirkan belum tentu benar gitu ya. Kadang-kadang atas nama cinta, orang lalu memilih untuk diam, menerima, menelan. Halo, ini 2025, ini bukan zamannya Siti Nurbaya guys.
Diam itu emas, diam dan menerima, menyimpan segala perkara dalam hati itu penting. Tapi ada kalanya kamu harus tanya dong. Kamu lihat Bunda Maria deh. Bunda Maria itu sebelum dia menyimpan perkara dalam hatinya dengan sehat, dengan rasionalitas yang sehat, beliau bertanya kan kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin aku bisa punya anak kalau aku belum bersuami? Itu pola respons yang sangat sehat menurut saya, karena alih-alih kita diam menerima, Bunda Maria mengajarkan kita untuk menggunakan rasio, akal sehat, menakar diri dengan sehat, menakar kemungkinan-kemungkinan dan jalan di depan kita secara kreatif. Dan itu yang Tuhan mau, guys. Jadi hati-hati ya, kalau kamu terus disalahkan dan diam, lama-lama kayak terasi. Terasi itu makin lama didiamkan, makin bau. Tulis. Ketik dong, ketik. Saya nggak mau jadi terasi, Ketik. Saya nggak mau jadi terasi, Romo. Saya nggak mau jadi terasi. Iya loh, makin kita diam, ada kalanya diam itu memecahkan masalah bersama waktu. Tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan sehat dan matang, kadang-kadang apa yang menjadi pergumulan kita itu justru menjadi alat untuk menyerang diri kita kan, oleh orang yang narsis ya. Ini buku bagus banget deh, ini membuka mata saya ini. Dan apa ya, ada pertanyaan yang menarik ini dari halaman 147 bukunya Surrounded by Narcissists. If you've been living with a narcissist for the last 20 years, you might want to consider this. Would you have moved in with them in the first place if they treated you the way they do now? Consider the last month of your relationship. Would you have moved in with them if you knew this was what you had to look forward to? Gitu. Jadi dia mengajak kita untuk lihat ke belakang. Andai kata aku tahu bulan lalu bahwa dia akan menjadi seperti ini, apakah aku tetap bertahan dalam relasiku? Gitu. Jadi mari kita lihat ya. Selama 1 bulan, 2 bulan Anda berelasi dengan orang yang narsis, siapapun mereka, bisa jadi pasangan terutama, bisa jadi calon suami, calon istri, atau bisa jadi rekan kerja. Coba Anda mundur ke belakang. Kalau Anda sebelum memutuskan punya relasi dengan mereka, Anda tahu bahwa dia akan jadi seperti ini, apakah Anda sungguh mau berhubungan dengan mereka? Aduh, luar biasa ya. Dikatakan begini, trust, rasa percaya, has to be earned anew every day. Rasa percaya itu harus didapatkan setiap hari dengan cara yang baru, harus dibaharui terus. Dan itu juga berlaku bagi Anda, saudara. Perhaps you are somebody who knows that you're in danger of being seen as a narcissist by the people in your life. If so, you need to realize this. It's your most recent behavior that reveals who you are. Jadi kalau kamu sendiri merasa diri sebagai orang narsis, kamu harus tahu bahwa kepercayaan itu diraih setiap hari. Dan caramu memperlakukan orang yang paling baru di hari itu, itulah yang akan menentukan siapa dirimu. Maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kalau Anda termasuk dalam orang-orang yang narsis. Ini penting banget ya. Inilah cara supaya kamu dapat membuktikan dirimu layak dipercaya. Jadi untuk mereka yang narsis, kadang-kadang kita merasa galau karena orang narsis itu pantang lihat ke belakang. Orang yang narsis itu pokoknya apa ya? Ya saat ini yang dihadapi itu dia akan menjadi dominan, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi center segala sesuatu, segala pembicaraan, segala pendekatan. Kadang-kadang juga bahkan orang yang narsis, Romo sudah bilang dalam pertemuan yang lalu bukan?
Orang-orang yang suka mengasihani diri sendiri tanpa sadar sejatinya itu orang yang narsis loh. Orang-orang yang, iya kok aku begini ya, kok aku begitu ya, andai aku nggak begini, andai aku nggak begitu. Terus yang dipikirkan itu selalu tentang masa lalunya. Yang dia nikmati sebetulnya bukan masa lalu. Yang dia nikmati adalah masa sekarangnya. Masa sekarang yang begitu susah, dia menikmati the present moment. Dia menikmati the present moment di mana dia bisa mencium kembali betapa dirinya adalah seseorang yang berharga yang mestinya nggak diperlakukan demikian. Jadi sebetulnya ya ilusi itu masa lalu itu. Maka Romo ingin ingatkan pada Anda semua teman-teman, narsisisme ini bukan saja orang yang grandios, ya, orang yang flamboyan, orang yang menikmati dipuji, menikmati dijadikan pusat perhatian, atau menuntut orang lain dengan begitu keras. Bukan hanya itu, tapi juga orang-orang yang suka mengasihani diri sendiri. Sejatinya mereka hidup dalam ilusi masa lalu, padahal yang dinikmati masa sekarang. Gitu. Jadi, mari kita sadari ini ya. Kalau Anda jatuh dalam kalau Anda tidak merasa mampu untuk keluar dari rasa mengasihani diri sendiri yang berlebihan, kalau Anda tidak mampu keluar dari nikmatnya rasa mengasihani diri, coba ingat kata-kata saya. Apakah yang kau nikmati sekarang ini sungguh sehat? Gitu. Renungan malam ini. Itu aja dari Romo. Teman-teman, pertanyaannya bagus tuh. Cara keluar dari ilusi masa lalu bagaimana ya Romo ya? Caranya adalah dengan masuk dalam kerahiman Tuhan. Kita boleh kok sebetulnya mengasihani diri sendiri, tapi jangan lama-lama. Karena mengasihani diri sendiri itu self-defense mechanism menurut saya. Mekanisme untuk mempertahankan diri. Kalau kita tidak mengasihani diri sendiri pada batas yang wajar, kadang-kadang kita memendam semua luka dan kita menganggap diri kita kuat, baik-baik aja, padahal di dalamnya remuk redam. Penyangkalan juga bukan jalan kan? Saya harap engkau yang terluka dengan masa lalu, bolehlah kamu mengasihani dirimu, tapi dalam batas yang wajar. Kalau mengasihani dirimu sendiri sampai pada tahap di mana kamu tidak bisa berfungsi dengan baik, kamu tidak mampu berjuang di hari ini, kamu tidak mampu bermimpi untuk masa depan yang lebih baik, pergi minta bantuan, pergi konseling, pergi berdoa, minta bantuan guru rohani, minta bantuan psikolog, minta bantuan psikiater bila sangat parah. Ya? Semoga demikian. Bisa sharing tentang Calvinism? Bisa. Saya nggak tertarik Calvinism. Kayak nggak ada bahan lain aja. Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa malam seperti biasa karena sudah jam 10:30. Saya harap kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita hidup dalam kesadaran bahwa Allah memberi kesempatan pada kita setiap saat dengan rahmat-Nya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Begitu ya. Di akhir kata, Romo ingin mengajak Anda untuk coba follow Instagram komunitas yang baru Romo dirikan. Nggak baru sih, udah 5 tahun. Hanya ada program baru namanya program Sekolah Hati, program pemuritan. Jadi you bisa ikut Instagram Kana Community Indonesia. Kana tulisannya CANA bahasa Inggris ya, Kana Community
Community bahasa Inggris, Kana Community Indonesia di Instagram. Di sana ada keterangan tentang gimana cara daftar untuk program Sekolah Hati. Nah, program ini dimaksudkan untuk mendampingi teman-teman membuat jarak antara iman dengan hidup pribadi, iman dengan hidup komunal, hidup sosial, dan iman dengan hidup kekal. Jadi 3 tema besar itu akan didalami selama 2 tahun per semester. Nanti akan ada buku panduan, akan ada Zoom tiap hari Rabu kedua dan keempat khususnya. Juga akan ada mentor rohani, para admin yang sudah mendalami temanya dan sudah ikut Romo selama 5 tahun. Jadi kalian punya teman-teman di ruang digital untuk sharing, untuk mengolah diri, mengolah kepribadian. Sekolah Hati ini lahir dari keprihatinan betapa banyak orang di zaman ini hidupnya tampak ramai, tapi kesepian di dalam. Hidupnya itu seperti banyak pakai topeng. Banyak tersenyum di luar, tapi ketika masuk ke kamar sendiri, masuk ke ruang batin, kita merasa menjadi takut. Nah, Sekolah Hati dipersembahkan untuk Anda. Tentu ada biayanya, tapi juga ada beasiswa untuk 30 orang, terutama orang muda dan pelajar dan pekerja muda. Jadi silahkan ikut follow di Kana Community Indonesia, CANA, community-nya bahasa Inggris. Ikut aja dan nanti lihat syarat-syaratnya ada apa aja. Ujungnya gimana setelah tahun kedua? Setelah tahun pertama nanti Anda akan belajar mendampingi adik-adik angkatan. Kita buka angkatan pertama tahun ini. Bulan Februari akan Romo mulai, bukan bulan Februari, tanggal 29 Januari Romo akan mulai programnya. Dari 150 siswa perangkatan 150 ya. Baru kemarin Romo buka itu sudah ada 30-an yang mendaftar. Jadi praktis tinggal 120-an lagi ya. Daftar aja, nggak apa-apa. Oke? Yang mau tanya-tanya silakan message ke DM ke Kana Community Indonesia. Oke? Luar biasa deh. Tuh, banyak yang dibully di kantor, banyak yang dibully di rumah. Aduh, saya harap Anda yang hidup dalam lingkungan toksik dan sulit keluar karena itu adalah relasi kerja maupun relasi keluarga, bertahan ya teman-teman ya. Romo tadi pesan, komunikasikan dirimu dengan baik. Sampaikan rasa perasaanmu dengan elegan, tidak perlu dengan marah-marah. Banyak sekali jalan yang kita pikir baik, tapi sebetulnya nggak baik. Ada kalanya kan kita pengennya orang tahu apa perasaan kita, tapi ketika kita nggak mampu mengendalikan emosi negatif, kita lalu meledak kayak mercon gitu, dan kerusakannya makin parah gitu. Minta rahmat Tuhan, bawa orang yang sering menyakiti hati Anda itu dalam doa. Doa apa Romo yang paling bagus? Doa Salam Maria yang diringkas. Anda bayangkan orang itu, lalu Anda doa Salam Maria sampai mati, amin. Enggak. Anda doa rosario lah. Jadi saya harap bercanda yang tadi. Saya harap Anda betul membawa orang yang disakiti itu dengan doa Anda, bayangkan dia, kemudian doakan dia. Sebetulnya Tuhan kalau menempatkan orang-orang yang toksik di dalam hidup kita, entah mertua, entah rekan kerja, kolega, backstabbers, siapa ini kantornya sering ketemu backstabbers? Tulis itu, siapa di kantornya yang ketemu backstabbers itu? Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang terluka.
Orang-orang yang paling sering melukai hati kita adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka tidak bisa menamakan sebab dari kebenciannya padamu. Mereka tidak bisa menamakan akar dari kebutuhan afeksinya di masa lalu. Maka seringkali ada gium yang mengatakan yang waras ngalah itu ada benarnya kadang-kadang. Tapi tidak harus Anda diam. Ada saatnya di mana Anda dengan elegan mengatakan, kayak Romo gini loh, tenang. Ngomong aja, Papa. Sekian lama aku hidup denganmu, Pak. Saya boleh nggak ngomong serius? Ma, sekian lama boleh nggak saya ngomong serius? Mama mertua, saya sayang sekali pada Mama. Tapi saya seringkali terluka. Kadang-kadang mereka nggak tahu kok Kadang-kadang kan mereka nggak tahu mereka melukaimu. Harus disampaikan, dikomunikasikan, ya, dengan akal sehat. Kalau disimpan, lama-lama jadi terasi. Makanya, tuh ada yang nulis, semakin mengalah semakin disakiti, Romo. Tuh tahu. Mengalah itu ada batasnya. Maka kamu butuh support system. Jadi semakin toksik lingkunganmu, kamu butuh support system. Dan ini pentingnya hidup menggereja. Hidup menggereja itu mengingatkanmu bahwa kita hidup dalam satu kenyataan yang lebih tinggi daripada kenyataan dunia ini. Tubuh mistik Kristus. Namanya aja tubuh mistik Kristus. Kita disatukan dalam alam batin yang luar biasa. Yang namanya tubuh mistik Kristus. Jadi tiap kali kamu galau, datang ke gereja, ikut misa. Datang ke gereja, ikut adorasi. Bersama yang lain. Gitu, ya. Pertanyaan. Aku lagi patah hati, Romo. Untuk kamu yang sedang patah hati, tentu Romo berempati, Romo bersimpati. Sadarkah kalau kita sakit hati karena ditinggalkan, karena dikhianati, karena diputus begitu mendadak, tanpa berita? Kadang-kadang itu bukan salahmu. Seringkali yang terjadi adalah dalam relasi, seringkali yang terjadi orang yang mematahkan hatimu tidak cukup siap untuk mencintaimu. Bukan karena kamu jahat atau kamu buruk di mata mereka. Seringkali yang terjadi adalah saking cintanya seseorang padamu, dia takut untuk berkomitmen. Pertanyaan yang paling mengganggu para pria terutama. Am I capable enough to love her? Apakah aku sungguh sanggup mencintainya? Apakah aku sungguh sanggup membahagiakannya? Betapa sering saya bertemu dengan pria-pria yang matang, dewasa. Tapi ketika dia melihat hidupnya sendiri, melihat tantangan ke depan, mencintaimu berarti tidak berani melukaimu. Dan mereka dengan kesadaran itu mundur teratur. Karena merasa tidak mampu memberi yang terbaik padamu. Sementara yang pihak perempuan seringkali akan merasa, aku tidak dikasihi, aku tidak dicintai, apa kurangku, sudah ku sayang dia, sudah ku cintai dia, apa coba gunanya selama ini? Si wanitanya gagal menangkap bahwa itulah bentuk cinta yang paling tinggi. Ketika seorang pria meragukan hatinya, ketika seorang pria meragukan otot-ototnya, dia meragukan apakah bisa membahagiakan dirimu, itulah bentuk cinta yang paling dewasa, dengan mundur. Dan kadang-kadang salah tangkap macam ini membuat hubungannya jadi retak, jadi putus. Kenali ya. Semakin dalam seorang pria mengasihimu, semakin dalam pula insecure-nya. Sementara kamu mengharapkan dia pede dengan hidupnya, dia bisa menjadi tameng bagimu menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tuh, dengar ya. Benarkah kata-kataku? Ada. Benar gak kata-kata Romo?
Ya, mungkin ada benarnya, mungkin ada enggaknya ya. Pacaran beda agama, solusinya gimana, Romo? Kalau memang tidak ada komitmen untuk menjadi sama-sama Katolik, putus aja. Itu solusi yang paling baik. Daripada kamu bergumul di depan. Ya. Romo, saya mau pulang ke rumah Bapak, tapi kenapa Bapak nggak kasih-kasih ya? Saya udah nggak kuat lagi. Menjadi sakit, menjadi renta karena usia yang makin tinggi, itu adalah kepastian hidup. Setiap orang akan mengalaminya, bukan? Kalau kita minta supaya cepat dipanggil oleh Bapa, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, karena penderitaan yang tidak kunjung berlalu, mungkin kita bisa ubah ya cara pandang kita terhadap hidup. Hidup itu karunia. Hidup itu indah. Hidup itu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Maka mulailah relasi cinta dengan yang lain. Jangan banyak mengasihani diri sendiri, berlebihan. Dalam sakitmu, coba lihat bagaimana Tuhan menghadirkan kebaikan. Bagaimana sistem responmu terhadap kasih orang lain. Mungkin baik pikirmu, aku gak mau merepotkan anak cucuku. Tapi, pandanglah sakit itu sebagai kesempatan untuk anak dan cucumu mencintai engkau dengan tulus. Saya terkesan dengan salah seorang Romo senior kami ya, Romo Hari Subekti. Beliau itu seorang suci menurut saya, Romo Hari Subekti SCY. Tiap kali beliau sakit parah, beliau itu akan mengatakan, aku pasrah diapain apa aja. Termasuk kalau perawat yang wanita itu harus membuka celananya untuk pasang pispot tiap kali dia harus buang air kecil. Aku pasrah. Kenapa dia mengatakan itu? Karena beliau mengatakan berkali-kali ini kesempatan. Bukan kesempatan yang lain ya, tapi ini kesempatan bagi orang lain untuk berbuat baik padaku. Sehingga sakitku, penderitaanku menjadi kesempatan bagi orang lain untuk mengasihi. Nah, itu ya. Jadi, alam pikirmu itu coba diperbaiki. Oke? Untuk indulgensi, untuk hidup kekal, untuk pintu pengampunan, untuk pintu suci, tema-tema seputar tahun jubileum, coba buka YouTube Romo Koko. Di sana ada penjelasan panjang. Oke? Aduh, luar biasa ya. Romo, somebody asked me, if someone committed suicide, can they go to heaven? Ada begitu banyak alasan orang mengakhiri hidup sebelum waktunya. Dan secara objektif, apakah itu dosa besar? Ya, itu termasuk dosa besar. Tapi dia dikatakan dosa besar karena ada beberapa hal. Dia tahu, dia sadar, dia mampu, dan dia mau. Dia tahu itu buruk, tapi tetap melakukan. Dia sadar bahwa itu jelek, tetapi dia tetap melakukan. Dia bebas, tidak ada paksaan, tidak ada kondisi yang membuat dia terpaksa. Kalau ketiganya dipenuhi, ya itu bisa jadi dosa besar. Tapi seringkali yang terjadi adalah bahwa seseorang tahu bahwa itu dosa besar, sadar bahwa itu dosa besar, tapi dia tidak bebas karena ada kondisi yang memaksa. Dalam hal ini gravitas dosa kita serahkan kepada Allah yang Maha Rahim. Beratnya dosa kita serahkan pada Allah yang Maha Rahim, bukan kita yang menghakimi. Ada orang yang karena kesehatan mentalnya terganggu begitu parah,
karena hormon-hormon di otaknya yang tidak bisa bekerja secara optimal, membuat dia selalu punya pemikiran untuk mengakhiri hidup. Itu kita bisa katakan mereka tidak bebas loh. Karena mereka terpaksa melakukan itu. Ada kondisi di mana mereka tidak dengan penuh kesadaran penuh melakukan itu. Nah, kalau itu saya yakin, kalau itu penyebabnya itu yang terjadi, saya yakin selalu ada kerahiman Tuhan untuk yang bersangkutan. Dan jangan lupa ya, jangan lupa, tetap mendoakan mereka yang mengakhiri hidup sebelum waktunya. Karena di dalam doa, gini loh, di dalam doa, Anda itu mendoakan jiwa seseorang yang melakukan bunuh diri. Anda tidak pernah tahu kapan rahmat itu akan sampai padanya. Gini maksud Romo. Kadang-kadang kita berpikir itu kronologis ya, karena kita hidup di alam nyata ini. Waktu itu ya jam 6, jam 7, jam 8 terus berputar ke depan waktu itu. Sementara kalau Anda masuk dalam wilayah doa, Anda masuk dalam wilayah batin, waktu itu menjadi relatif. Allah itu kini, sini, masa depan dan masa lalu. Maka ada doa kemuliaan bagi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bagi Allah, waktu itu tidak berjalan kronos, tidak berjalan 6, 7, 8, 9 ke depan. Bagi Allah, dialah waktu, dialah Alfa dan Omega, tidak ada batasan. Kalau kita memasukkan diri dalam relasi yang mendalam dengan Allah, dalam relasi yang mendalam dengan Allah itu, kita mendoakan orang supaya menerima rahmat. Maka, jangan berpikir bahwa efek doa kita hanya berlaku setelah kematian. Efek doa kita itu bahkan bisa memberkati orang, terutama orang-orang yang wafat karena bunuh diri ini, karena suicide ini. Doa kita bisa mengantarkan rahmat persis sesaat sebelum dia berakhir hidupnya. Dan engkau kan tidak pernah tahu apa yang terjadi sesaat sebelum dia mengakhiri hidupnya. Bisa saja dia misalnya ketika dia mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun, ketika dia sedang kejang, sebelum dia menghabiskan nafasnya, Tuhan ampunilah aku. Bisa saja doamu sampai di momen itu. Bisa saja doamu sampai di momen sebelum dia melepaskan nafasnya. Karena kerahiman Tuhan tidak berbatas. Nah ini, siapa yang baru dengar konsep ini? Waktu itu tidak berjalan maju di dalam Tuhan, dialah Alfa dan Omega. Indah sekali loh. Jadi jangan berpikir bahwa doamu itu berlaku untuk waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Bahkan bisa kembali di masa lalu. Keren kan gereja Katolik? It means a lot, right? Luar biasa ya. Iman gereja itu sangat mendalam. Romo, kalau kita menovenakan orang yang kita suka, tapi beda agama, pendapat Romo bagaimana? Kalau di level praktis, Romo akan mengatakan, gak usah cari penyakit. Kriteria sukamu itu, pertama-tama, haruslah seiman, yang Katolik. Ya, kalau kamu dari awal sudah menurunkan kriteriamu yang satu ini, nanti kamu perlu novena kedua, ketiga, keempat, kelima untuk masalah-masalah yang akan banyak terjadi. Ngapain? Baru dengar Romo,
tapi belum bisa mengerti. Ya, maaf ya. Oke, teman-teman, saya lihat live di TikTok itu Romo dapat warning karena Romo tadi bahas tentang kasus suicide, sesuatu yang tidak boleh dibicarakan sebetulnya karena trigger. Tapi yang Romo ajarkan tadi adalah bagaimana ajaran gereja, ya. Dan pemahaman pribadi Romo gitu. Jadi untuk yang buat yang tadi ikut live di TikTok dan harus putus, itu alasannya. Gitu ya. Itu aja dari Romo. Yuk kita doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, saya bersyukur boleh berjumpa dengan sedemikian banyak anak-anak-Mu yang luar biasa. Saya bersyukur karena kasih karunia-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dan boleh Tuhan kami serahkan kembali diri kami, istirahat kami malam hari ini. Semoga malam ini kami boleh beristirahat dalam damai-Mu. Kami boleh belajar untuk memulihkan hati kami, memulihkan diri kami seutuh-utuhnya. Supaya kami menjadi berkat bagi lebih banyak orang, dan kami dipulihkan juga dari banyak hal yang selama ini mengganggu batin kami. Biarlah istirahat kami hanya di dalam Engkau Tuhan, dan lindungi orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami mohon semua ini demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ibu Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Anda diberkati, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak sudah ikut live bersama Romo. Dan jangan lupa untuk follow akun Cana Community Indonesia, CANA Community bahasa Inggris Indonesia. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Bye semuanya. Tuhan sayang padamu. Selamat malam, sampai jumpa.